ciptakan tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus. Gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus PK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus PK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Anak kalian mendirikan perusahaan, ya, pura-puranya simulasi mendirikan perusahaan itu ibarat kamu menjalani perekonomian. Nah, perekonomian itu ada kalanya mengalami pasang surut ya, naik turun ya. Ada yang maju, ada yang mundur, ya kan? Nah, sekarang kalian coba ikuti saya ya. Kita mulai. Ekonomi goyang. Kita tetap tenang. Modal kamu melayang. Kita terus berjuang. Pasar goyang. Kita tantang. Kita tantang. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Oke, ini kan pertemuan pertama kita setelah liburan lebaran ya. Pastinya kalian itu kan jenuh. Terus habis itu banyak yang lupa ya materinya. Kan kalian habis magang juga habis liburan. Liburan apa nggak kemarin? Karena Bang libur dari magangnya. Wah, ini berarti fix mindset ya. Fix mindset itu pola pikir tetap ya. Artinya pola pikirnya tuh tidak berkembang. Wow, pesimis ya, pesimis. Tapi kalau misalnya kalian beda lagi, selama kalian liburan, nggak liburan tapi magang. Manfaatnya kamu magang selama liburan? Mendapatkan nilai bagus, Nah, terus selain itu ilmu. mendapatkan Pengalaman. Oke, semuanya anak-anak supaya nggak bad mood ya di pertemuan pertama, nggak usah tegang-tegang ya. Saya ingin memberikan kalian sebuah motivasi. Motivasi ini sifatnya adalah menumbuhkan resiliensi. Menumbuhkan resiliensi itu ketika kalian merasa nggak mood ya, nggak mood terus merasa putus asa, kalian harus tetap bangkit. Nah, dari situ saya simulasikan, ini kan kelompok A menjadi perusahaan A, kelompok B menjadi perusahaan B, dan itu kelompok C menjadi perusahaan C ya. Masing-masing perusahaan akan saya beri modal 1 juta ya. Ini modal untuk kelompok A, perusahaan A, ini modal perusahaan B, dan ini modal perusahaan C. Silakan perwakilan satu kelompok maju ke depan, tanamkan atau investasikan modal kalian ke dalam cup investasi yang saya siapkan di depan. Ayo masukin ke sini dulu, masing-masing satu anak. Ayo masukin dulu, investasikan ke sini. Sini C ya, C sini. Oke, yang A sini. Oke, perwakilan lagi dengan anak yang berbeda, silakan ambil kartu usaha, hasil usaha yang ada di dalam cup ini. Dari kelompok A, B, dan C. Ayo. Ya, kelompok A, kelompok C, ambil satu. Dibaca di ini ya, di masing-masing kantornya ya, masing-masing perusahaannya. Dari kelompok A dulu. Silakan dibaca yang keras. Bisnis sepi pelanggan, rugi setengah modal, sisa uang Anda Rp 500. Kira-kira gimana ya? Kalau bisnis sepi pelanggan dan modal terkuras 500.000 gimana? Oke. Ya sepi karena kita dapatnya selama sepi kan, dapatnya banyak. Nggak dapat untung, nggak dapat keuntungan. Oh, nggak dapat untung. Kelompok B dibaca yang keras. Kita bahwa naik 2 kali lipat.
Modal Anda terkuras habis, sisa uang Rp300.000. Wah, modalnya terkuras habis. Karena apa itu? Karena apa? Penyebabnya karena apa? Bahan baku naik dua kali lipat. Kira-kira gimana nih? Pemikiranmu gimana? Ini, Mbak ini. Aku. Pemikiranmu gimana? Karena ini toko kita rugi besar, kita harus menutup tokonya. Perusahaan C, apa yang terjadi dengan ekonomimu? Ekonomi stabil, modal aman, untung tipis 300, total uang Anda 1.300.000. Wah, totalnya 1.300.000. 300 untung berapa? 300. 300. Oke, sebentar. Untung 300 ya? Ini untungmu ya? 300.000. Senang nggak mendapatkan untung? Senang. Ya, senang. Apa yang kamu rasakan? Bahagia. Bahagia. Karena untungnya dapat untung tipis. Tapi ini fix mindset ya. Kalau kamu tadi bilang apa? Kita harus tetap berjuang. Kita harus tetap berjuang. Itu namanya grow mindset. Harus terus berjuang. Nggak boleh sedih ya. Oke, sekarang yang kelompok B. Terus? Jangan kayak gitu, kita harus optimis. Kita Nah. cari bahan yang lebih murah di toko lain, siapa tahu bisa berkembang. Iya, good job. Mbak Elvira mengatakan harus menutup tokonya karena rugi banyak. Sedangkan Mbak Devinsa cari alternatif bahan yang lain. Nah, contoh kalimat yang diucapkan Mbak Elvira ini merupakan kalimat fixed mindset. Pola pikirnya tidak bertumbuh, ya, putus asa. Ya, sedangkan Mbak Devinsa memberikan motivasi. Kita harus mencari bahan alternatif lain agar usahanya tetap jalan. Siapa tahu nanti bisa untung. Oke, tepuk tangan dulu. Untuknya Itu tapi kita tetap ini sih usahain kayak biar usaha kita itu maju terus. Kalau untungnya tipis, nanti kita bakal cari cara lain biar untungnya itu lebih gede lagi. contohnya untungnya dibuat apa? Diputar untuk apa? Kayak diputar untuk modal lagi atau kayak yang emang kita itu butuh banget gitu. Oke, perbedaannya kalau Mbak Yunita tadi merasa aman-aman saja ya, itu merupakan pola pikir fixed mindset, tidak berkembang. Sedangkan Mbak, siapa namamu? Tasya. Mbak Tasya mengatakan kita harus memutar otak ya. Iya. Dari untung itu kita buat untuk investasi lagi. Karena tadi perusahaan A terkuras 500.000, separuh modalnya ya 50% terkuras, maka apa yang harus kalian lakukan? Patah semangat, down atau berhenti dari menjalankan usaha atau bagaimana? Tetap terus berjuang. Tetap terus berjuang. Dengan cara apa kalau cara berjuangnya? Mencari solusi. Oke, tidak boleh patah semangat atau putus asa ya. Nah, sedangkan perusahaan B tadi memberi motivasi dengan cara mencari bahan alternatif lain yang mungkin lebih murah dan kualitas terbagus. Oke, semuanya harus sama-sama saling menumbuhkan resiliensi. Apa sih resiliensi itu? Resiliensi itu adalah kita dituntut untuk move on ya. Move on, bahasanya itu bangkit. Jangan ketika menerima sesuatu seperti halnya pelajaran pertama di pertemuan pertama ini kan kamu sudah ngeblank ya, sudah lupa. Nah, itu perasaan kamu kayak nggak nyaman gitu kan? Kamu harus punya pola pikir apa? Grow mindset. Harus terus belajar.